Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aris Abdul Majid, kelas 2F Teknik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengantar teknik kimia proses absorpsi di industri kimia. Di sini ada kolom absorpsi beserta nama saya Aris Abdul Majid, NPM 221026201058. Lalu yang ke Lalu ada di sini pengertian absorpsi. Pengertian berdasarkan ilmu kimia adalah suatu fenomena fisika atau kimia atau proses atom, molekul, dan ion memasuki suatu fase besar gas, cair, atau padat. Fungsinya meningkatkan nilai guna dari suatu zat dengan cara merubah fasenya. Contoh formalin yang berfase cair berasal dari formaldehid yang berfase gas dapat dihasilkan melalui proses absorpsi. Kolom absorpsi adalah suatu kolom atau tabung tempat terjadinya proses pengabsorpsi, penyerapan, atau penggumpalan dari zat yang dilewatkan di kolom atau tabung tersebut. Dua proses ini dilakukan dengan melewatkan zat yang terkontaminasi oleh komponen lain dan zat tersebut dilewatkan ke kolom ini di mana terdapat fase cair dari komponen tersebut. Ini adalah contoh dari gambar kolom absorpsi. Ini yang kedua. Lalu ada struktur dalam absorber. Bagian atas sesuai dengan yang di sini ini spray untuk mengubah gas input menjadi fase cair. Bagian tengahnya untuk pakai tower untuk memperluas permukaan sentuh sehingga mudah untuk diabsorpsi. Yang ketiga, bagian bawah input gas sebagai tempat masuk gas ke dalam reaktor. Struktur dalam gambar struktur ini tadi gambar kolom absorber. Yang pertama ini kita lihat yang A ini sebagai input gas, lalu yang B sebagai gas keluar, lalu yang C sebagai yang ini sebagai pelarut, yang D sebagai hasil absorpsi, yang E sebagai disperser, yang ke E sebagai disperser, yang ke F pakai kolom. Lanjut. Packet tower. Packet tower yang berusaha memiliki tekanan yang rendah dibandingkan tower yang lain. Paket terdiri dari keping-keping yang jumlahnya banyak untuk meningkatkan kapasitas absorpsinya. Lalu perbandingan bahan pembuat packet tower ada dua. Yang pertama bahan plastik, yang kedua bahan keramik. Bahan plastik harga lebih murah, daya tahannya lemah. Namun sedangkan bahan keramik harganya sangat mahal, namun daya tahannya lebih lama. Prinsip kerjanya adalah kolom absorpsi adalah sebuah kolom di mana ada zat yang berbeda fase mengalir berlawanan arah yang dapat menyebabkan komponen kimia ditransfer dari suatu fase cairan ke fase lainnya. Terjadi hampir pada setiap reaktor kimia. Proses ini dapat berupa absorpsi gas, destilasi, pelarutan yang terjadi pada semua reaksi kimia. Campuran gas yang merupakan keluaran dari reaktor diumpan ke bawah menara absorber. Di dalam absorber terjadi kontak antar dua fase, yaitu fase gas dan fase cair, mengakibatkan perpindahan massa difusional dalam umpan gas atas menara. Peristiwa absorpsi ini terjadi pada sebuah kolom yang berisi packing dengan dua tingkat. Keluaran dari absorber pada tingkat mengandung larutan dari gas yang dimasukkan tadi. Ini gambar prinsip kerja kolom absorber. Yang A sebagai gas keluaran, yang ke B gas input, C pelarut, D gas output. Gambar prosesnya. Lalu proses pengolahan kembali pelarut dalam proses kolom absorber. Konfigurasi reaktor akan berbeda dan disesuaikan dengan sifat alami dari pelarut yang digunakan. Aspek termodinamik, suhu dekomposisi dari pelarut, volatilitas pelarut, dan aspek kimia atau fisika seperti korosivitas, viskositas, toksitas, dan juga termasuk biaya, semuanya akan diperhitungkan ketika memilih pelarut untuk spesifik sesuai dengan proses yang akan dilakukan. Ketika volatilitas pelarut sangat rendah, contoh pelarut tidak muncul pada aliran gas, proses untuk meregenerasinya cukup sederhana, ya ini dengan memanaskannya. Berikut akan beberapa contoh dari proses di atas. Ini ada contoh pertama, contoh keduanya absorber yang tidak. Ini ada contoh ketiga, aplikasi kolom absorbi, teknologi refrigerasi, teknologi proses pembuatan formalin, yang ketiga proses pembuatan asam nitrat. Teknologi refrigerasi. Refrigerasi absorber merupakan siklus yang digerakkan oleh energi termal berbeda dengan sistem refrigerasi konvensional. Energi mekanik ini diperlukan oleh refrigerasi absorbi sangat kecil. Diagram refrigerasi absorbi efek tunggal dapat dilihat pada gambar 4 berikut ini. Teknologi proses pembuatan formalin. Formalin sebagai gas input dimasukkan ke dalam reaktor. Output dari reaktor yang berupa gas yang punya suhu 180 derajat Celcius didinginkan pada kondensor hingga suhu 50 derajat dimasukkan ke dalam absorber.
Lalu proses pembuatan asam nitrat. Tahap terakhir dari proses pembuatan asam nitrat berlangsung dalam kolom absorbi. Pada setiap tingkat kolom terjadi reaksi oksidasi NO menjadi NO2 dan reaksi absorbi NO2 oleh air menjadi asam nitrat. Kolom absorbi mempunyai 4 flux masuk dan 2 flux keluar. 4 flux masuk yaitu air umpan, absorber, udara pemutih, gas proses, dan asam lemah. 2 flux keluar yaitu asam nitrat, produk, dan gas buang. Kolom absorbi dirancang untuk menghasilkan asam nitrat dengan konsentrasi 60%, berat dan kandungan oksigen gas buang tidak lebih dari 200 ppm. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.